Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Azim SPD dengan nomor induk mahasiswa 201072520069, mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan tahap 2 Kementerian Agama tahun 2025 dengan LPTK Universitas Negeri Jakarta bidang studi pendidikan sejarah. Hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025 saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MAN 1 Indragiri Hilir pada fase E dengan materi teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat? Masih. Ya, bagus sekali. Bapak semuanya masih bersemangat. Ya, meskipun pada hari ini itu sudah siang, jamnya ngantuk, tapi apanya semuanya masih bersemangat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kepada Abdullah sebagai ketua kelas untuk memimpin teman-temannya membaca doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum belajar, pada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Siapa yang nggak hadir pada hari ini? Windy, Rodispen, Alvin, Karisa, Eka, Hermanita. Di pelajaran, Bapak ingin mengecek kerapian dan kebersihan dari anak-anak Bapak semuanya. Silakan dicek pakaiannya, bajunya yang belum masuk, silakan masukkan dulu. Kalau ada sampah di bawah tempat duduknya, silakan diambil dan dibuang ke kolong sampah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Pembahasan kita pada hari ini adalah teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ini jamnya, itu jam artinya ya harus tepat waktu atau disiplin. Yang kedua, gambar tangan di atas, itu artinya ya, apabila ingin berbicara atau melakukan sesuatu, angkat tangan terlebih. Siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya, kemudian masa praaksara. Ya, betul. Apa yang dimaksud dengan masa praaksara itu? Saya, Pak. Oke, Luffy. Akra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa manusia sebelum mengenal tulisan
Bagus, tepat sekali jawaban dari Lutfi. Kemudian, siapa yang bisa menyebutkan apa saja pembagian zaman pada masa praaksara tersebut? Ya, Masa Paleolitikum, masa Mesozoikum, masa Neozoikum, masa Megalitikum. Ya, bagus sekali. Kita kasih apa dulu untuk pertanyaan. Kita masuk ke materi yang baru. Ini masih berkaitan dengan masa praaksara itu sendiri. Di mana setelah berakhirnya masa praaksara, tentu ada yang namanya masa aksara, yaitu di mana manusia sudah mulai mengenal tulisan. Ditandai dengan ditemukannya prasasti Yupa pada kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Apa yang terbersit atau terbayang, terfikir di dalam pikiran kalian ketika mendengar candi? Ya, bagus. Candi itu merupakan hasil peninggalan dari kebudayaan Hindu dan Buddha. Oke, apa lagi selain candi? Agama, Pak. Agama. Ya, Patung Buddha, Pak. patung Buddha Gautama ya. Dari mana nih asalnya agama Hindu-Buddha ini? Dari India. Ya, bagus. Pertanyaan berikutnya, bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Ya, Dari darah berasal dari India, Pak. ya betul. Salah satunya adalah pedagang. Manfaat mempelajari materi dari masuknya agama Hindu dan Buddha ini adalah, yang pertama adalah ingin atau meningkatkan rasa nasionalisme kita. Yang kedua, untuk meningkatkan rasa toleransi beragama, karena di Indonesia ini tidak hanya ada satu agama, tapi beraneka ragam agama yang kita akan bekerja secara kelompok. Adapun kebagian kelompoknya ada Bapak tentukan nama-namanya di sini. Silakan duduk berkelompok. Kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 di depan, kelompok 3 di depan sini, kelompok 4 di sebelah kiri Bapak, kelompok 5 di tengah di belakang, dan kelompok 6 di barisan nomor 2. Saya ada Bapak semuanya sudah dulu berkelompok. Dan sekarang silahkan ambil modul ajar, di mana di dalam modul ajar ini nanti ada bahan untuk dipelajari dan ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi kalian harus menyelesaikan lembar kerja peserta didik ini secara berkelompok. Nanti setelah semuanya selesai menyelesaikan LKPD, ya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah kalian lakukan tersebut. Dan juga di sini ada scan barcode
Barcode ini adalah video pembelajaran yang berhubungan berkaitan dengan materi masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Silakan diambil untuk kelompok 1. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Kalian boleh menggunakan sumber belajar lain seperti buku teks, lembar kerja siswa, ataupun dari internet. Nah, itu bebas. Kelompok 2. Bang, masuknya tidak. Kelompok 3. Untuk cara mengerjakannya, itu di halaman belakang ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada jumpa LKPD. Sekian itu video ya, video sebagai sumber belajar. Siapa yang pernah berkunjung tempat bersejarah ini, kamu pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Candi Borobudur dan Candi Prambanan merupakan salah satu bukti adanya agama Hindu dan Buddha di Indonesia loh. Kira-kira bagaimana ya agama Hindu dan Buddha itu dapat masuk dan menyebar ke Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada 4 teori nih yang akan aku jelaskan. Teori yang pertama ini dikemukakan oleh Edwin Cromb. Teori ini menyebutkan bahwa pedagang yang beragama Hindu adalah penyebar utama agama tersebut di Indonesia. Berbeda dengan zaman sekarang yang sudah bisa jualan di mana aja ya. Kalau di zaman dulu itu masih melalui jalur laut dan angin loh. Bagaimana bisa ya? Iya, di teori Malaysia ini mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya baik saat interaksi Jokowi dengan penduduk maupun ketika menetap di Indonesia untuk singgah. Ada juga teori Ksatria yang dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.C. Mons. Ada cerita unik dari teori yang satu ini loh. Pada zaman masuknya Hindu ke Nusantara, menjarakan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Lalu yang kalah melarikan diri untuk mencari tempat berlindung. Nah, dari sinilah masing-masing mendirikan kerajaan baru yang bercorak Hindu dan Buddha. Nama teorinya adalah teori Pramana. Pramana ini dia adalah pendeta atau pemuka agama di dalam agama Hindu. Menurut teori Pramana, yang membawa ajaran agama Hindu Buddha ke Nusantara itu dibawa oleh para brahmana atau pendeta. Atau terkadang dia diundang oleh raja-raja setempat atau Nusantara. Apakah itu untuk upacara keagamaan maupun untuk penobatan atau pelantikan raja. Dan adapun bukti pendukungnya adalah bahwasanya hanya orang kaum Brahmana yang bisa paham atau membaca kitab suci agama Hindu yaitu kitab Weda. Dan juga prasasti yang ada di Indonesia itu dia berbahasa Sanskerta dan tulisan Yupa yang hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Dan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para prajurit atau kesatria yang melarikan diri dari negerinya India, baik itu karena peperangan maupun karena bencana alam. Lalu dia melarikan diri ke Nusantara dan kemudian dia mendirikan sebuah kerajaan baru. Waisa ini adalah kaum pedagang. Jadi menurut dari Waisa, agama Hindu dan Buddha di Indonesia dibawa oleh
baik lagi, karena kalau di dalam kasta agama Hindu tidak ada peluang untuk berpindah kasta. Jadi untuk teori arus balik, orang Nusantara atau orang Indonesia lah yang aktif di dalam mengembangkan ajaran agama Hindu Buddha. Jadi orang pemuda dari Nusantara dia datang menuntut ilmu ke India, lalu dia kembali ke Nusantara, kemudian mengembangkan agama yang sudah dia pelajari. Nah, buktinya itu adanya prasasti Nalanda, itu pembangunan asrama bagi pelajar dari Sriwijaya yang menuntut ilmu di India. Silakan bekerja secara kelompok, baca materinya, bahan ajar, dan jawab KPD yang juga ada di dalam materi ajar tersebut, di dalam bahan ajar tersebut. Di dalam ini
Aku main WA cuman udah lah. Sumpah. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mengadakan presentasi, kita akan mengadakan ice breaking supaya semuanya kembali semangat. Adapun ice breaking yang akan kita lakukan adalah tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tepuk 1, maka tepuk 1 kali. Kalau tepuk 2, tepuk 2 kali. 1, 2. Kalau tepuk 3, 1, 2, 3. Kalau tepuk 4, kalau tepuk 5, oke, seperti itu ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5 3 kali. Oke, bagus. Selamat. Baiklah, sekarang yang tampil untuk presentasi yang pertama adalah kelompok 4. Pada seluruh anggota kelompok 4, silakan untuk membacakan hasil KPD-nya. Dan kelompok lain nanti boleh menanggapi atau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Teori maksudnya teori maksudnya sejarah agama Hindu dan agama Hindu Buddha. Pertama, 1 Brahmana, itu tokohnya J.C. Parker. Pendapatnya adalah agama Hindu Buddha dibawa oleh kaum Brahmana diundang raja untuk upacara. Kelemahan, tidak semua raja mampu mengundang Brahmana dari India. Kelebihannya menjelaskan mengapa ajaran agama dan kitab suci dapat dipahami dengan baik di Nusantara. 2. Ksatria, tokohnya adalah C.C. Gray. Pendapatnya adalah penyebaran terjadi karena kaum Ksatria yang kalah perang tidak ke Nusantara. Kelemahan sejarah kurang kuat. Kelebihan menjelaskan adanya hubungan politik dan kekuasaan antara India dan Nusantara. 3. Waisya, tokohnya adalah N.J. Croft. Pendapatnya adalah agama Mazhab dibawa oleh Buddha. Nomor 2, bayangkan kamu seorang sejarawan, kamu menemukan bukti prasasti Nalanda yang menyebutkan Raja Sriwijaya dalam mendirikan wihara di India untuk belajar agama. Teori manakah yang paling didukung oleh bukti ini? Jelaskan pertama, teori harus balik menyatakan bahwa setelah masyarakat Nusantara belajar agama dan kebudayaan Asia langsung di India, mereka kembali ke Nusantara lalu mengembangkan dan menyebarkannya. Prasasti Nalanda menentukan adanya mahasiswa atau pendeta dari Nusantara yang belajar di India dengan fasilitas dari Raja Sriwijaya. Hal ini membuktikan bahwa orang Nusantara tidak pasti
pramana dan satria. Juga fakta orang Nusantara. Belajar presentasi kami ada yang ingin bertanya? Dan kalau ingin bertanya berdiri dan sebutkan namanya. Nama saya Zakia Risma, saya ingin bertanya. Menurut pendapatmu, mengapa kondisi peperangan di India dapat berpengaruh pada penyebaran agama ke Nusantara? Adalah peperangan di India menyebabkan banyak bangsawan atau prajurit mulai berpengalaman. Nusantara menjadi salah satu tujuan karena memiliki hubungan dagang yang rapuh. Demikianlah kegiatan diskusi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan.